Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 9 Ramadan 1444 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satu bekal kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini dengan baik agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan cara kita belajar. Yaitu senantiasa belajar Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah sebagai wasilah kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di pekan kedua bulan Ramadan. Tema kita adalah Ramadan adalah investasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini, hingga detik ini dengan banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah masih beriman kepada Allah, masih meyakini bahwa kelak kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih meyakini bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi catatan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ini masing-masing amal ibadah akan menjadi saksi tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjalani ibadah Ramadan ini dengan jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Dan rasa di dalam diri kita itu terasa jauh lebih ringan ketika kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari siam Ramadan, kemudian qiyam Ramadan, sholat tarawih dan sebagainya. Termasuk juga tilawatil Quran kita di bulan Ramadan. Dan tidak ketinggalan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Kesempatan adalah satu nikmat juga, selain nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran sampai dengan pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar dan juga untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah berikan kesempatan agar kita menjadi orang yang baik dan menjadi lebih baik lagi
di masa yang akan datang. Apa itu ciri orang baik? Yaitu adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena tatkala kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka kelak Allah akan balas memberikan manfaat kepada diri kita. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin untuk menyampaikan beberapa slide pada pagi hari ini. Tidak banyak kami berikan slide ya, karena insya Allah waktu kita tidak begitu panjang, insya Allah cukup ya. Kita akan sampaikan bahwasanya Ramadan ini adalah peluang kita untuk berinvestasi. Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terlintas dalam benak kita tatkala kita mendengar kata investasi? Ya, selalu terbayang dalam benak kita adalah keuntungan. Selalu terbayang dalam benak kita bahwa investasi ini menghasilkan. Dan hasilnya tentu harus maksimal dan jauh lebih besar lagi. Catatannya apa? Catatannya adalah manakala kita betul-betul bisa memanfaatkan setiap momentum Ramadan ini dengan baik. Maka setiap momentum itu akan menjadi investasi yang terbaik untuk diri kita tatkala kelak kita berada di akhirat dan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu selama sebulan penuh bertemu dengan Ramadan. Tetapi saya meyakini betul nanti hasilnya, endingnya setiap orang akan berbeda-beda. Meskipun punya kesempatan yang sama selama sebulan full, selama sebulan penuh, hasil akhir tentu akan berbeda. Ada yang betul-betul optimal dan maksimal sampai dengan hari terakhir di bulan Ramadan, tapi ada juga yang hanya mendapatkan separuh dari kenikmatan bulan Ramadan. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Yang kita inginkan adalah bahwa Ramadan ini betul-betul menjadi investasi terbaik untuk diri kita sebagai bekal tatkala kita nanti sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan belajar dari satu surah di Al-Qur'an. Diawali dengan kata wal asr, yang artinya adalah demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu yang berjalan, demi waktu yang telah Allah ciptakan. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di sebelumnya saya sampaikan bahwasanya kita semuanya diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan full. Sehari semalam 24 jam, semua sama. Tetapi hasil akhir endingnya itu berbeda-beda. Ada yang bisa menghatamkan 1 kali khatam. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali. Ada yang sampai 30 kali khatam, tetapi tidak sedikit pula yang 1 kali khatam saja tidak bisa. Padahal waktunya sama. Bahkan yang bekerja itu pun juga tidak sedikit yang mereka lebih dari 1 kali khatam ketika masuk di bulan Ramadan. Jadi pentingnya waktu. Maka Allah bersumpah demi waktu. Wal asr. Karena waktu memiliki ciri
Salah satunya adalah waktu itu tidak bisa berhenti. Waktu terus berjalan dan waktu terus berputar. Tidak akan pernah terjadi satu kali waktu, sekian detik berhenti, tidak. Waktu ini akan terus berjalan. Yang kedua, ciri waktu, bahwasanya waktu yang sudah terlewat ini tidak akan pernah terulang kembali. Apa yang sudah kita lalui di hari kemarin, waktu yang sudah terbuang di hari kemarin, itu tidak bisa kita ulang lagi di hari ini. Kalaupun memang hari ini terjadi pukul 5:10, kemarin juga ada pukul 5:10, dan esok hari juga akan ada pukul 5:10, tetapi waktu itu berbeda. Meskipun jamnya sama, tetapi waktunya berbeda. Maka ada yang mengatakan al-waktu kasoif. Waktu itu ibarat pedang. Karena ketika tidak bisa manfaatkan dengan baik, maka akan membuat kita terluka dengan sendirinya. Sebagus apapun pedangnya, ketika kita tidak bisa memanage dengan baik, maka justru akan melukai diri sendiri. Dan bagi orang-orang yang orientasinya adalah dunia, mereka mengatakan waktu adalah uang. Sehingga saking bermanfaatnya waktu, saking pentingnya waktu, itu dianggap uang gitu ya. Dinilai dengan uang. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini memang terjadi di tahun ini. Dan bahkan di tahun kemarin kita juga bertemu dengan momentum Ramadan. Tetapi Bapak Ibu kawan-kawan, Ramadan saat ini, Ramadan tahun ini, itu bukanlah Ramadan yang kemarin. Itu sudah waktu yang berbeda. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Maka ada yang mengatakan bahwasannya ketika seseorang hari ini dengan hari kemarin itu sama, maka termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena diberikan kesempatan yang sama. Masih ada waktu. Tetapi hasilnya masih sama, maka rugi. Dan ketika hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang celaka. Bapak Ibu kawan-kawan, kita tidak ingin termasuk orang-orang yang celaka kan? Dan tentu kita juga tidak ingin termasuk orang-orang yang merugi. Maka Ramadan ini pastikan bahwasanya lebih baik daripada Ramadan kita di tahun yang lalu. Untuk itu momentum-momentum Ramadan tahun ini jangan pernah kita lepaskan. Peluang-peluang investasi terbaik di bulan ini jangan pernah kita lewatkan. Mulai dari sholatnya, mulai dari baca Qur'annya, mulai dari infaknya, mulai dari silaturahminya, mulai dari belajarnya, terus kita tingkatkan. Harus lebih baik daripada bulan kemarin. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi dan kita juga tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka. Dan kita juga tidak ingin nanti ketika di akhir bulan, selesai dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan apapun kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka seperti di ayat kedua disebutkan, Innal insana lafi khusr. Karena sesungguhnya manusia itu, termasuk kita semuanya, itu berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa rugi? Tidak bisa memanfaatkan setiap momentum-momentum yang ada.
Setiap momentum-momentum kebaikan seringkali terlewat. Setiap ada momentum-momentum kebaikan, seringkali kita tidak ambil bagian. Padahal kawan-kawan, bisa jadi banyak momentum-momentum kebaikan berada di depan kita. Ada tawaran infak, bangun masjid, bangun pesantren, wakaf Quran, buat buka takjil, berbagi anak yatim. Kadang kita terlewat begitu saja, kita tidak ikut ambil bagian. Padahal ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa Bapak Ibu kawan-kawan. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kesempatan ini dan bisa jadi tatkala kita melakukan itu, ada malaikat lewat yang kemudian mengaminkan. Dan bisa jadi dari amalan-amalan itu Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan keridhaan Allah itulah yang menyebabkan pertolongan Allah itu hadir. Keridhaan Allah itulah yang menyebabkan kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asr sendiri di tafsir yang lain, ulama menafsirkan bahwasannya ini waktu lebih khusus, yaitu disebutkan waktu asar. Kenapa demikian? Karena waktu asar, ketika orang sudah masuk di waktu asar, maka harus siap-siap. Waktu asar ini sudah siap-siap. Orang sudah tidak lagi bekerja di antara waktu asar sampai dengan maghrib. Waktunya pendek. Orang sudah tidak lagi berleha-leha di antara waktu asar dan maghrib. Orang tidak lagi tidur di antara waktu asar sampai dengan maghrib. Semua bersiap-siap menyambut datangnya malam, menyambut pergantian waktu. Maka waktunya pendek ini antara asar dengan maghrib. Dan bahkan di hari Jumat, hari ini Bapak Ibu berarti ya, di hari Jumat ada satu waktu yang luar biasa, mustajab, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diijabah oleh Allah. Selain antara azan dan iqamah, selain antara dua khutbah Jumat, selain setelah sholat fardu, kapan itu? Yaitu adalah waktu ba'da asar sampai dengan maghrib. Maka pergunakan ini baik-baik. Ditambah lagi Bapak Ibu kawan-kawan, ini adalah bulan Ramadan. Dan ba'da asar nanti sampai dengan maghrib kita sedang berpuasa. Momentum luar biasa. Tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat sore dan di waktu kita sedang berpuasa. Ini luar biasa. Maka kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah, manfaatkan momentum-momentum dari Jumat. Bahkan tidak sedikit pula ada yang mengkhususkan sedekah itu di hari Jumat. Jumlahnya bahkan lebih banyak ketimbang dengan hari-hari yang lain. Karena meyakini betul, ya, meyakini betul ini adalah momentum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menegaskan sebuah ayat diawali dengan sumpah, maka ayat-ayat itu harus menjadi perhatian untuk kita semua. Misalnya ada wadduha, ada juga walaili, wasyamsi, dan seterusnya. Sumpah-sumpahnya Allah itu kemudian di ayat berikutnya itu akan dijelaskan sebuah ayat yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Di ayat ini disebutkan innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maka harus waspada. Wah, jangan-jangan saya termasuk orang yang merugi. Jangan-jangan saya terus merugi. Ketika dalam bisnis saja kita rugi,
itu kita sudah kelimpungan luar biasa, sudah sedih. Dan tidak sedikit orang-orang yang stres karena kerugian dalam bisnis. Apalagi ini Bapak Ibu kawan-kawan, kita rugi dalam kehidupan. Maka tentu akan membuat kekecewaan, kesedihan yang berlarut-larut dan panjang. Dan mungkin tidak bisa kita petik hari ini, tetapi ada di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasannya tidak semuanya, ya, ketika sebuah kalimat itu dijelaskan lebih dulu, kemudian illa dijelaskan kecuali, berarti jumlah kecuali ini jauh lebih sedikit ketimbang orang-orang yang merugi. Jadi kalau disebutkan bahwa sesungguhnya semua manusia atau banyak manusia itu berada dalam kerugian, berarti lebih banyak jumlahnya, illa kecuali berarti hanya sedikit. Maka Bapak Ibu kawan-kawan, jadilah bagian-bagian yang sedikit ini. Dan orang-orang yang masuk dalam bagian yang sedikit ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan momentum-momentum itu dengan jauh lebih baik. Maka jangan berlalu begitu saja Ramadan ini. Kita sudah masuk di hari ke-9 loh, ya. Ini sudah hampir sepertiga dari waktu kita bulan Ramadan. Mungkin ada yang, wah kok cepet ya. Ada yang merasa, Masya Allah, begitu nikmatnya menjalani Ramadan ini. Tapi ada juga yang tak terasa sudah sampai di tanggal 9 Ramadan. Waktu begitu berjalan. Dan ketika memang tidak bisa dimanfaatkan, orang kadang berjalan, oh sudah tanggal 9 ya. Ternyata tidak betul-betul dimanfaatkan momentum-momentumnya, ya akan merasakan rugi. Karena apa? Oh, saya sedekahnya masih sedikit. Loh, saya baca Qur'annya masih sedikit. Sudah tanggal 9 loh ini. Nah, gitu. Maka teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala seluruh komunitas Manut Quran dan beserta keluarganya, beserta dengan anak-anak keturunannya, semuanya kita termasuk dalam orang-orang yang kecuali ini, ya, kecuali yang tidak merugi. Siapa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah alladzina amanu, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin bahwasanya kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin bahwasanya kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin bahwa setiap amal ibadah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diperhitungkan meskipun sekecil biji sawi, meskipun seberat biji zarah, ya. Yang kedua, yaitu adalah wa amilus sholihat. Orang-orang yang mengerjakan amal solih. Orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik itu berupa ibadah mafdhah maupun ibadah ghairu mafdhah. Baik itu ritual sholat, sedekah, baca Quran, ataupun kebaikan-kebaikan di luar itu, di luar ibadah. Nolong orang, buang duri di tengah jalan, buang paku, buang batu, dan seterusnya. Dipinggirkan agar tidak mengganggu orang lain. Ini juga termasuk dalam kebaikan. Yang ketiga, syarat orang-orang yang tidak merugi, yang meskipun jumlahnya sedikit ini, yaitu adalah orang-orang yang saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maka ada yang sering berpesan, carilah kawan, carilah teman, itu yang bisa menasehatimu dalam kebaikan, bisa mengajakmu dalam keistiqomahan,
bukan orang-orang yang senantiasa memujimu. Jadi di dalam komunitas ini penting. Bahkan sering kami sampaikan bahwasanya salah satu syarat seseorang bisa istiqomah dalam kebaikan itu ketika berada dalam komunitas. Karena ketika berada dalam komunitas, maka orang-orang berada dalam komunitas itu akan saling menasehati, saling ngajak dalam kebaikan. Mengingatkan agar kita tidak terjerumus, mengingatkan agar kita tidak kembali lagi kepada kezaliman dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal-hal kebenaran dan juga dengan cara bersabar. Oh ya, ini sedang diuji oleh Allah. Jenengan tidak sendirian, ibu bapak tidak sendirian. Yang mengalami hal ini banyak. Yang masih punya persoalan tentang hutang banyak. Kita tidak sendirian, ada kawan-kawannya. Maka bersabarlah. Kalau ada sebagian besar orang sudah melakukan yang sudah kita lakukan dan mereka sudah bisa keluar dari jerat riba, keluar dari jerat hutang, maka kita tinggal ikuti jalurnya itu dan bersabarlah. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya kita berada dalam kendaraan yang benar, di sana rombongan bareng-bareng akan menuju ke satu arah, ya bersabarlah. Kendaraan itu akan sampai pada tujuannya. Dan bahkan kalau kita kemudian tidak bersabar, bisa jadi kita akan diturunkan di tengah jalan. Dan kemungkinan yang terjadi adalah kita akan turun di tempat di mana tidak pernah kita sukai tempat itu. Bapak Ibu, kawan-kawan, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini momentum Ramadan. Gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan waktu Ramadan ini untuk berinvestasi. Karena kita meyakini betul kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Dan semoga kita juga termasuk dalam bagian orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Yang senantiasa melakukan amal soleh. Dan kita berada di komunitas yang insya Allah saling mengingatkan, saling support dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan juga nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Sabar dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis ya, saya ingin sampaikan agar kita betul-betul nanti di sisa waktu yang ada di bulan Ramadan ini, betul-betul ini tidak terlewat begitu saja. Kita benar-benar bisa memilih salah satu atau syukur bisa semuanya dari hadis ini. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasah. Disebutkan di sini bahwa apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya. Seseorang meninggal dunia, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terputuslah segala amalnya. Illa min salasah. Kecuali 3 hal. Apa itu? Illa min shadaqatin jariyah. Yaitu adalah sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan namun bisa memberikan manfaat secara terus-menerus, keberlangsungannya lama, maka di situ akan terus mengalirkan pahala. Meskipun kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakaf Quran misalnya, bangun masjid, bangun jalan yang ketika kita keluarkan, itu bisa memberikan manfaat
yang terus-menerus meskipun kelak kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan saya Bapak Ibu kawan-kawan, orang-orang yang bersedekah ini kalau kita kemudian jadikan pertanyaan, kira-kira yang punya peluang bisa bersedekah lebih banyak dan lebih besar dengan ikhlas tentunya ya. Jadi syaratnya tetap dengan ikhlas tentunya, dengan jumlah yang jauh lebih besar sehingga bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak lagi, kira-kira orang yang punya uang atau yang tidak. Kira-kira orang yang kaya atau orang yang miskin. Kira-kira orang-orang yang punya penghasilan tak terbatas atau orang yang punya penghasilan terbatas. Peluangnya ya, peluangnya kita melihat peluangnya, bukan personalnya ya. Nah, insya Allah peluang ini akan dimenangkan ya. Peluang ini akan didapatkan oleh orang-orang yang jauh punya harta lebih banyak. Orang-orang yang jauh lebih kaya. Maka ada beberapa sahabat yang kadang iri dengan kebaikan Abdurrahman bin Auf. Karena begitu bersedekah, itu nggak tanggung-tanggung, nggak pernah dipikir gitu ya, keluarkan semua. Nah, ini banyak juga sahabat yang mungkin dari golongan yang tidak begitu kaya seperti Abdurrahman bin Auf, mereka iri dengan kebaikan daripada Abdurrahman bin Auf tersebut. Maka silahkan di Ramadan ini, momentum ini gunakan setidaknya di waktu-waktu yang mustajab kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang kaya, bisa bermanfaat, memberikan amal jariah kita kepada banyak orang, banyak tempat. Insya Allah, kalau memang kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya nanti ada di antara anak dan keturunan kita yang memang menjadi pengusaha-pengusaha kelas luar biasa, pengusaha kelas nasional, bahkan bisa jadi pengusaha kelas internasional yang bisa memberikan sedekah jariah dalam jumlah yang jauh lebih besar. Manfaatnya jauh lebih banyak. Ramadan. Sekali lagi, momentum Ramadan gunakan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ketika diajarkan, itu banyak orang mengamalkan dan kemudian diikuti. Selama ilmu itu diajarkan, diikuti, diamalkan oleh banyak orang, maka pahalanya akan terus mengalir. Banyak ulama-ulama kita yang alhamdulillah ilmunya sampai dengan hari ini itu diamalkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan itu pahalanya akan terus mengalir. Maka Bapak Ibu kawan-kawan, kalau kemudian kita bertanya, kira-kira peluangnya orang yang bisa memberikan manfaat ilmu jauh lebih banyak, itu orang-orang yang pinter atau orang-orang yang tidak pinter. Ya. Orang-orang yang punya ilmu atau orang-orang tidak punya ilmu. Maka tentu jawabannya adalah orang-orang yang punya ilmu. Ini punya peluang jauh lebih banyak untuk bisa mereka mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di momentum Ramadan, di waktu yang mustajab, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita atau ada di antara salah satu generasi keturunan kita yang kelak menjadi seorang alim ulama, orang yang punya ilmu yang bisa mengajarkan ilmunya kepada banyak orang. Karena insya Allah ketika anaknya mengajarkan, keturunannya mengajarkan ilmu kepada orang lain dan itu bermanfaat, maka orang tuanya di generasi-generasi sebelumnya juga akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu adalah anak soleh. Anak soleh di sini disebutkan awaladin solih yad'ulah, yaitu adalah
anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan tentu Bapak Ibu kawan-kawan, saya juga sering sampaikan bahwasanya anak yang soleh itu bukannya sekedar anak yang rajin sholat, bukan hanya sekedar anak yang rajin baca Quran, tidak. Tetapi anak soleh itu adalah anak soleh yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Setiap dia melakukan sesuatu, tindakannya itu bisa memberikan dampak kebaikan bagi banyak orang. Setiap dia ngomong sesuatu, omongannya itu bisa memberikan dampak kebaikan bagi banyak orang. Nah, kira-kira peluangnya ini didapatkan oleh siapa? Ya, didapatkan oleh seorang pemimpin, orang yang punya kuasa. Orang yang punya kuasa sekali dia bicara, diikuti dan itu menjadi sebuah peraturan, dan peraturannya itu memberikan kemanfaatan kepada rakyat banyak, maka disitulah ada kemakmuran, maka disitulah ada doa-doa dari rakyat kepada pemimpinnya, dan tentu orang tua pemimpin tersebut juga akan mengalir pahala. Seorang pemimpin yang ketika tanda tangan kemudian bikin peraturan dan itu memberikan kemanfaatan kepada rakyatnya, maka disitulah anak soleh ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar anak soleh itu, bukannya sekedar orang yang rajin sholat, bukannya sekedar orang yang rajin baca Quran, bukan hanya orang yang rajin beribadah saja, tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari ucapannya, dari tindakannya, dan itu berdampak besar bagi masyarakat. Bapak Ibu kawan-kawan dirahmati Allah SWT. Ramadan momentum kita untuk meminta. Yuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi menjadi anak soleh, atau setidaknya ada dari generasi kita yang kelak menjadi anak yang soleh, menjadi pemimpinnya para pemimpin yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Yang insya Allah ini akan menjadi investasi terbaik kita di bulan Ramadan ini. Pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita, kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita. Insya Allah ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh menjadi pengusaha, menjadi seorang pedagang yang kelas internasional atau kelas nasional, tajir, yang insya Allah dengan ketajiran tersebut, dengan hartanya tersebut, bisa memberikan banyak amal-amal jariah. Kemudian ilmu, orang alim, yang mungkin bisa jadi punya pesantren, menjadi ulamanya para ulama, bisa senantiasa memberikan keilmuan kepada banyak orang. Dan terakhir adalah seorang pemimpin yang dengan kepemimpinannya bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Misalnya saja seorang pemimpin yang bikin peraturan wajib sholat jamaah 5 waktu sehari semalam bagi rakyatnya, maka ini tentu akan menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi peluang untuk mendapatkan amal-amal syariah. Insya Allah Bapak Ibu kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah ya, mohon maaf ini ternyata hampir jam 6 ya, tapi luar biasa. Ini momentum, saya tidak ingin kemudian kita semuanya Ramadan ini berlalu begitu saja. Kita hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Kita tidak mengambil peluang investasi yang terbaik. Dan kawan-kawan Bapak Ibu, insya Allah ya, beberapa hari ke depan ada peluang, mungkin barangkali kita bisa persiapkan, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan. Ada peluang yang insya Allah peluang kita, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, persiapkan diri kita untuk menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Sambut momentum itu, jangan sampai kemudian kita terlewat begitu saja. Insya Allah nanti akan kita share di grup ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kasir Ustaz Udin Yulianto yang telah memberikan taujih materi yang luar biasa bagi kita semuanya Bapak Ibu ya, mengingatkan agenda-agenda kita di bulan Ramadan ini sehingga kita diharapkan untuk bisa memanfaatkan waktu selama Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ya.
Jangan sampai kita sia-siakan karena waktu tidak akan berulang. Ya. Waktu akan terus berjalan, maka siapa yang akan ditinggalkan oleh waktu itu, ketika tidak bisa memanfaatkan adalah akan terjadi kerugian. Ya. Kita masih ingat ya tentang petuah yang menyampaikan pada kita semuanya. Jika kondisi kita saat ini lebih baik dari kemarin, kita termasuk orang yang beruntung. Jika kondisi kita saat ini sama dengan kemarin, itu sudah masuk tergolong rugi. Apalagi jika kondisi kita saat ini lebih buruk dari kemarin, itu sudah dalam kategori celaka. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan kita saat ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kita beri kesempatan untuk sharing dan diskusi dari Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang mau sharing, diskusi, silakan bisa memberikan simbol tangan di video atau di Zoom-nya, atau bisa juga bertanya atau sharing melalui chat. Ya, silakan kami beri kesempatan. Insya Allah masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Karena insya Allah jam 6 kita akan tutup sesi Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, kami persilakan. Ya, kami masih tunggu untuk 5 menit ke depan. Jika ada yang mau sharing, diskusi, bertanya, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang mau sharing. Oke, ini ada dari Bu Deti ya. Silakan Ibu, langsung saja bisa dibuka mic-nya. Silakan sharing ataupun bertanya ataupun apapun yang mau disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing ini Mas Ustadz tentang sedekah jariah. Mengingat momentum Ramadan ini kan biasanya itu saya mendapat WA itu ya, chat dari yang mengatasnamakan Yayasan Yatim Piatu, Yayasan Duafa, Yayasan apalah banyak sekali. Sekali saya beri, tapi kok terus bermunculan banyak nggih. Lah itu bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama 25.000, 30, 50, 100, 150. Tapi terus semakin banyak kan gimana ya Mas untuk menyiasatinya itu. Saya sih kepinginnya saya beri semua itu, mau berapa ratus ribu saya beri, tapi kan terkendala dengan finansial saya sendiri gitu loh Mas. Bagaimana untuk sikapi hal demikian? Matur nuwun, terima kasih. Waktunya sebentar, masih 3 menit lagi. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, ini memang terjadi di banyak tempat, di banyak kawan-kawan juga sama seperti itu. Awalnya cuma 1, begitu kita transfer nanti akan bermunculan lebih dari 5. Nah, kalau kita cek nanti lokasinya hampir bersamaan, hampir berdekatan, dia. Kalau saya cek dulu lokasinya daerah mana, atau kita tanyakan kepada kawan-kawan yang di dekat sana, yayasan ini ada nggak, bener enggak, dan sebagainya. Ya kita waspada perlu seperti itu ya, karena memang nyatanya setelah kita transfer 1 itu pasti akan banyak bermunculan di WA lagi yang lainnya nanti seperti itu ya. saya Ya memang ketika kita pengen memberi ya insya Allah kalau ada kita akan memberi itu enggak apa-apa ya, karena insya Allah yang namanya sedekah itu ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Yang namanya sedekah bahkan salah sasaran pun insya Allah akan tetap dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau kemudian ditanyakan bagaimana cara mensikapinya, ya sudah abaikan saja. Kalau memang sudah kita tidak ingin terlibat lagi untuk ngebantu mereka, ya sudah. Nanti kalau sudah kita abaikan, nanti tidak akan masuk lagi kok chat lagi. Seperti itu. Demikian Bu Deti. Matur nuwun Mas Ustadz. Oke, terima kasih Bu Deti untuk sharingnya. Lanjut. Lanjut, silakan Bu Sri Astuti, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ustaz.
Tadi diceritakan bahwa kita sebaiknya kita jangan sampai menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Nah, terkait dengan tadi 3 hal yang nanti tetap akan tidak putus amalnya, yaitu tentang sedekah jariah. Ini, apakah ada pengganti dari sedekah jariah itu bagi orang yang fakir, yang benar-benar tidak punya, agar tidak merugi? Dan itu tadi memang benar ya kenyataannya, apakah nanti yang berhak mendapatkan kenikmatan surga itu hanya orang-orang kaya saja, untuk bagaimana dengan orang-orang yang miskin, yang fakir itulah, biar itu apakah ada pengganti ibadah atau amalan yang lain yang bisa menggantikan itu biar mendapatkan apa istilahnya kenikmatan yang sama dengan sedekah itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Astuti. Pertanyaan menarik sekali ini ya. Jadi sedekah itu ini dalam bahasanya kita sering sebut sebagai sedekah ya. Sedangkan sedekah sendiri itu tidak mesti dalam bentuk uang ataupun tidak mesti dalam bentuk harta. Karena semua amal kebaikan itu adalah sedekah. Nah, gitu. Zikir itu sedekah. Kemudian baca tasbih, tahmid itu juga termasuk bagian dari sedekah atau dari sedekah ya. Nah, cuman kemudian apakah zikir ini bisa jadi zikir jariah? Kalau saya sudah meninggal dunia sudah tidak bisa zikir lagi kan gitu. Caranya begini, ketika kita tidak punya harta, kalau ini kan kalimatnya pasti bersambung ke harta ya Bu Sri Astuti ya Mas. Kalau kita tidak punya harta, piye caranya kita bisa dapat pahala jariah kan gitu. Ya setidaknya sumbangkan tenaga kita. Ada orang bangun masjid, ya sudah kita tidak punya harta, tenaga maju, nah gitu. Bangun jalan, tenaga kita maju. Bahkan ini saya sering lakukan juga dulu, mulai dari zaman SMA itu, saya punya uang 1.000, tapi saya bisa bersedekah 100.000. Caranya gimana? Saya cari 100 orang yang mau sedekah 1.000. Nanti saya kumpulkan, baru disalurkan. Berarti saya bisa sedekah 100.000 karena dapat pahalanya. Nah, itu tenaga Bu Astuti. Jadi kita sampaikan kebaikan. Yuk, ini kita butuh apa ya? Misalnya butuh perlengkapan di masjid misalnya. Ini ada karpet. Masjid itu butuh karpet. Ya, kita ajak teman-teman yuk kita iuran. Meskipun kita tidak keluar biaya banyak ya, atau mungkin cuma keluar Rp1.000, tapi karena kita yang mengkoordinir, kita yang membelikan, nah insya Allah sudah ikut dapat pahalanya di situ Bu Sri Astuti. Jadi jangan berkecil hati, mesti harus punya uang, enggak. Kita punya ide, kita sampaikan ke orang lain yang punya uang, nah itu termasuk ide cerdas begitu. Cara sedekah kita, jariah kita, tapi pakai uangnya orang lain. Insya Allah tetap dicatat sedekah jariah. Lalu tadi menarik sekali, kalau orang kaya itu kan mereka punya banyak harta sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Benar. Orang kaya ya itu mereka bisa dapat amal pahala itu dari harta mereka, dari kekayaan mereka. Dan orang miskin dengan cara apa? Dengan cara kesabaran mereka. Jadi orang kaya dengan kekayaan mereka, orang miskin dengan kesabaran. Insya Allah sama. Nanti bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada cara masing-masing. Tidak perlu kemudian saling iri. Yang penting kita punya doa kan gitu. Kalau enggak kita ya insya Allah ada anak kita, ada cucu kita. Kita doain terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Bu Sri Astuti. Terima kasih Ustaz. Bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Ustaz Sada semuanya.
alhamdulillah agenda kajian online pagi hari ini sudah berjalan karena waktu sudah lebih dari jam 6 sebagaimana yang menjadi kesepakatan kita. Acara akan kita akhiri. Cukup Kang Din Ya, untuk waktunya ya. Insya Allah cukup. Baik, Bapak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di agenda kajian kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan hadir kembali di hari Jumat pagi pekan berikutnya untuk bersama-sama kita ngaji bareng, kita belajar bareng untuk menambah kepahaman kita, utamanya dalam memanfaatkan momentum terbaik dalam hidup kita yaitu di bulan Ramadan. Baik, mari kita tutup forum kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.